Hingga saat ini, hanya sebagian kecil dari kedalaman bumi yang benar-benar telah dijangkau oleh manusia. Faktanya, lubang bor terdalam yang pernah kita buat hanya memiliki kedalaman lebih dari 12 km saja. Ini sudah sangat dalam jika dipikirkan, tetapi tetap saja belum mencapai kerak bumi. Artinya, bahkan lubang terdalam yang pernah dibuat manusia pun masih seperti goresan kecil di permukaan planet yang sangat besar ini. Dan bagi yang belum tahu, bumi kita memiliki 4 lapisan utama, yaitu kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Inti dalam adalah bagian paling tengah dari planet ini. Dan jika kamu mencoba menggali untuk mencapai inti dalam, kamu harus menggali sedalam kurang lebih 6.371 km. Tapi ini sangat mustahil, karena semakin dalam kamu menggali, suhu dan tekanan juga semakin tinggi. Itulah sebabnya lebih sulit juga untuk menjaga pencahayaan, udara, komunikasi, dan peralatan tetap berfungsi dengan baik. Satu kesalahan kecil saja bisa menjadi alasan kamu tidak bisa kembali ke permukaan. Dan di video ini kita akan membahas 10 tempat terdalam dan paling berbahaya di dunia yang pernah dicoba dijelajahi manusia menggunakan peralatan sederhana, robot modern, kapal selam, dan mesin bor yang kuat. Jadi, mari kita mulai. Nomor 10, sumur terdalam yang pernah digali secara manual. Di Woodington, Inggris, ada sebuah sumur yang mencapai kedalaman hampir 392 meter. Penggalian sumur ini dimulai pada tahun 1858 agar sebuah panti kerja yang dulu dihuni dan menjadi tempat bekerja bagi orang-orang miskin bisa mendapatkan air. Mereka mengira akan dengan cepat mencapai air tanah di bawah permukaan. Namun, yang terus mereka gali hanyalah lapisan kapur yang tebal dan kering. Hampir 4 tahun mereka bekerja hanya dengan menggunakan sekop, cangkul, tali, dan ember. Para pekerja diturunkan ke dalam lubang yang sempit. Tanah dan batu yang mereka gali kemudian ditarik ke atas. Pada tanggal 16 Maret 1862, akhirnya mereka berhasil mencapai air. Menurut Guinness World Records, Woodington Well mencapai kedalaman 391,6 meter. Ini masih merupakan sumur terdalam yang pernah digali dengan tangan. Sumur ini bahkan lebih dalam daripada tinggi Menara Eiffel. Namun, bagian terpenting dari cerita ini bukan hanya kedalamannya. Sumur ini dibuat sebelum adanya mesin bor modern. Itu artinya setiap meter sumur ini digali oleh orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka dan peralatan sederhana. Nomor 9, misi robotik di dalam El Zacaton. Di Tamaulipas, Meksiko, ada lubang runtuhan besar yang berisi air yang disebut El Zacaton. Di permukaan, ini hanya terlihat seperti danau bundar yang dikelilingi oleh tanaman. Namun di bawah airnya yang gelap ini, terdapat lubang yang hampir vertikal dan mencapai lebih dari 300 meter. Pada tahun 1994, tempat ini dieksplorasi oleh penyelam gua bernama Jim Bowden dan Shaq Exley. Jim Bowden berhasil mencapai kedalaman 281 meter sebelum ia kembali ke permukaan. Namun, Exley meninggal dunia saat melakukan penyelaman sendiri. Penyebab pasti kematiannya belum sepenuhnya dapat dipastikan. Yang jelas, penyelaman di kedalaman ekstrim sangat berbahaya karena bisa terjadi masalah pada gas pernapasan, tekanan, kondisi mental, dan peralatan. Karena bagian yang lebih dalam sudah tidak aman lagi bagi manusia, tim yang didanai NASA menggunakan robot otonom yang disebut Deep Depth X pada tahun 2007. Robot ini tidak perlu dikendalikan setiap detik dari permukaan. Ia bisa membuat peta, menghindari rintangan, dan mengambil sampel saat berada di bawah air. Robot tersebut berhasil mencapai dasar yang berada di antara 315 dan 320 meter dari permukaan air. Misi tersebut juga menemukan mikroorganisme di air dan di dinding sinkhole. Robot seperti ini sangat penting bagi NASA karena mereka bisa menggunakannya untuk mempelajari tempat-tempat yang tidak memiliki sinyal dan tidak bisa dimasuki oleh manusia. El Zacaton juga menjadi tempat uji coba untuk teknologi-teknologi yang mungkin suatu hari nanti bisa digunakan di dunia-dunia yang memiliki air di bawah lapisan es yang tebal. Nomor 8. Misteri tanpa dasar di Ranis Abyss. Di Republik Ceko, ada sebuah kolam yang tampak biasa saja di tengah hutan. Namun di bawahnya terdapat Ranis Abyss, gua air tawar terdalam di dunia yang telah diukur secara langsung. Ini tidak terbentuk hanya karena air hujan yang turun dari permukaan. Menurut penelitian, sebagian besar terbentuk karena air panas dan asam yang berasal dari bawah permukaan bumi. Air perlahan-lahan melarutkan batu kapur hingga gua menjadi lebih dalam dan lebih besar. Sangat sulit untuk dijelajahi.
Airnya panas dan mengandung banyak mineral. Ada juga konsentrasi karbon dioksida yang tinggi di beberapa bagian dan visibilitas semakin berkurang seiring semakin dalam. Pada tahun 2016, sebuah kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh diturunkan ke dalam gua. Kendaraan itu mencapai kedalaman 404 meter di bawah permukaan air. Jika bagian kering di atas juga dihitung, total kedalaman yang terukur mencapai 473,5 meter. Namun, dasar gua tersebut belum ditemukan. Oleh karena itu, pada tahun 2022, gua tersebut diukur kembali dan pengukuran mencapai kedalaman 519,5 meter. Namun, ini masih belum merupakan kedalaman total dari gua tersebut. Kemungkinan gua ini lebih dalam daripada kedalaman yang terukur saat ini. Karena semakin dalam jalurnya, para ilmuwan semakin kesulitan menggunakan kabel, sonar, robot, dan peralatan menyelam. 7 lubang gelap. Dean's Blue Hole di Long Island, Bahama, terdapat Dean's Blue Hole. Di tepinya terdapat air berwarna biru kehijauan yang dangkal dan jernih. Namun, hanya beberapa meter dari pantai, dasar laut yang putih tiba-tiba menghilang. Di tempat itu dimulai lubang yang hampir vertikal dan mencapai kedalaman 200 meter. Penyelam gua bernama Jim King telah mencapai dasarnya pada tahun 1992. Jadi klaim bahwa tidak ada orang yang pernah melihat dasarnya adalah salah. Dean's Blue Hole juga dikenal sebagai tempat latihan dan kompetisi bagi beberapa penyelam bebas terbaik di dunia. Dalam selam bebas, atlet hanya mengandalkan satu tarikan napas. Dia akan turun menggunakan tali sebagai panduan, lalu harus kembali ke permukaan sebelum oksigen di tubuhnya benar-benar habis. Semakin dalam ia menyelam, udara di paru-parunya tertekan karena tekanan air. Namun biasanya bagian yang paling berbahaya adalah saat naik ke permukaan. Saat mendekati permukaan, penyelam bisa tiba-tiba kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen. Ini disebut sebagai shallow water blackout. Itulah sebabnya ada penyelam pengaman, tim medis, dan aturan ketat dalam kompetisi profesional. Atlet freediving kompetitif yang bernama Nicholas Mebuli meninggal di Dean's Blue Hole pada tahun 2013 setelah mencoba memecahkan rekor. Ini menunjukkan bahwa meskipun seorang penyelam sudah berpengalaman dan memiliki tim pengaman, tetap saja ada bahaya nyata saat menyelam terlalu dalam. Ini juga bukan blue hole terdalam di dunia saat ini, karena ada yang lebih dalam yang telah diukur di negara lain. Namun tempat ini tetap menjadi salah satu yang paling terkenal karena lubang dalamnya sangat dekat dengan pantai yang dangkal. Di permukaan, airnya terlihat aman dan tenang, namun di bawahnya terdapat 202 meter kegelapan, tekanan, dan waktu terbatas untuk bisa kembali hidup-hidup. Nomor 6, Gua Krubera sedalam 2 km. Di Kaukasus Barat, di wilayah yang diakui sebagian besar dunia sebagai bagian dari Georgia, terdapat Gua Krubera. Gua ini juga disebut Gua Voronia. Dari pintu masuk kecil di gunung, gua ini turun hampir 2.200 meter, seperti menempatkan hampir 7 menara Eiffel di bawah tanah. Ini bukanlah sebuah lubang lurus. Gua ini terdiri dari lorong-lorong curam, jalur-jalur sempit, sungai bawah tanah, dan bagian-bagian yang sepenuhnya terisi air. Jadi tidak mungkin menjelajahi seluruh gua hanya dalam satu hari. Tim ekspedisi mendirikan camp di berbagai kedalaman dan memasang tali panjang di bagian-bagian vertikal. Semakin dalam, komunikasi, dan membawa makanan, tabung oksigen, peralatan menyelam, serta perlengkapan lainnya menjadi semakin sulit. Jika ada yang terluka di bagian terdalam, bisa memakan waktu beberapa hari sebelum dia bisa dikeluarkan. Pada tahun 2012, penyelam gua asal Ukraina bernama Gennady Samokin menyelam ke terminal SUMP yang disebut Two Captains. SUMP adalah sebuah lorong yang sepenuhnya terisi air. Tidak ada ruang udara untuk bernapas sehingga harus menggunakan peralatan selam gua. Samokin turun sedalam 52 meter di dalam SUMP. Karena itu kedalaman gua yang tercatat mencapai sekitar 2.197 meter. Selama beberapa tahun, Krubera diakui sebagai gua terdalam yang pernah dieksplorasi di dunia. Namun kemudian gua ini dilampaui oleh Verjovchina Cave yang berada di dekatnya. Meskipun kedua sistem gua tersebut terus diukur dan dipelajari, bagian paling berbahaya dari Krubera bukan hanya kedalamannya, ada juga bahaya banjir, air yang sangat dingin, runtuhan batu, lorong-lorong yang sempit, dan kemungkinan kerusakan peralatan saat berada sangat jauh dari permukaan. Di bawah sana tidak ada penyelamatan yang cepat. Setiap penjelajah harus mengandalkan pelatihan rekan-rekan dan perlengkapan yang mereka bawa.
Gua Krubera adalah bukti bahwa masih ada bagian besar di bawah planet kita yang belum sepenuhnya dipahami. Dan hanya beberapa kilometer dari sini, ada satu gua lagi yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Tempat berikutnya dalam hitungan mundur kita. Nomor 5, gua terdalam yang diketahui di dunia. Di Arabica, tepatnya di Kaukasus Barat, terdapat Gua Vrelo Verjovchina. Gua ini berada di Abkhazia, sebuah wilayah yang memisahkan diri dari Georgia, namun masih diakui oleh sebagian besar dunia sebagai bagian dari Georgia. Pada bulan Maret 2018, sekelompok penjelajah gua Rusia melakukan ekspedisi selama 12 hari untuk mengukur bagian terdalam dari gua ini. Mereka berhasil mencapai kedalaman 2.212 meter dari pintu masuk. Karena itu, gua ini melampaui rekor sebelumnya dari Gua Krubera dan diakui sebagai gua terdalam yang pernah dieksplorasi secara langsung di dunia. Ini bukanlah sebuah lubang yang lurus. Para penjelajah harus melewati poros vertikal berikutnya, lorong-lorong sempit, bebatuan yang licin dan berbahaya, sungai bawah tanah, serta bagian-bagian yang hampir tidak muat untuk tubuh manusia. Mereka menggunakan tali tetap untuk turun di bagian-bagian yang curam. Jika tali terpasang dengan salah atau peralatan rusak, tidak ada cara mudah untuk kembali ke permukaan. Mereka juga mendirikan camp sementara di berbagai kedalaman karena seluruh perjalanan bisa memakan waktu berhari-hari. Semua makanan, lampu, baterai, pakaian, obat-obatan, tali, dan peralatan komunikasi harus mereka bawa dari pintu masuk. Semakin dalam mereka masuk, udara dan air menjadi semakin dingin. Lingkungan juga selalu basah karena kelembapan yang sangat tinggi. Sulit untuk mengeringkan pakaian dan sleeping bag, sehingga tubuh cepat kehilangan panas jika pakaian pelindung mereka tidak memadai. Risiko banjir mendadak juga sangat besar. Ketika hujan deras atau salju di puncak gunung mencair, banyak air bisa masuk ke dalam gua dan sungai bawah tanah bisa naik dengan cepat. Pada bulan September 2018, sebuah tim ekspedisi terjebak banjir hebat di dalam Vrelo Verjovkina. Seorang penjelajah meninggal dunia setelah gagal keluar tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun para ahli sudah mengetahui rutenya, gua masih bisa berubah hanya dalam beberapa jam saja. Jika ada yang terluka di bagian paling bawah, tidak ada helikopter atau kendaraan yang bisa masuk. Pasien harus diangkat melalui lorong-lorong sempit dan dinaikkan melewati lebih dari 2 km jalur tali. Sebuah tim penyelamat bisa memerlukan waktu beberapa hari atau bahkan minggu. Sampai sekarang, Verjovkina masih memegang rekor sebagai gua terdalam yang diketahui. Namun itu tidak berarti gua tersebut sudah sepenuhnya dieksplorasi. Masih mungkin ada jalur lain yang lebih sempit atau terendam yang belum pernah dijangkau manusia. Nomor 4, tambang emas terdalam di dunia. Dekat Carletonville di Afrika Selatan, terdapat tambang emas Emponen. Ini adalah tambang yang masih beroperasi terdalam di dunia. Infrastruktur tambang terdalamnya mencapai hampir 4 km dari permukaan. Ini lebih dalam daripada ketinggian banyak gunung. Namun alih-alih naik ke atas, para pekerja justru turun ke bawah tanah. Perjalanan menuju area kerja mereka tidak sesederhana naik lift langsung. Para penambang harus menggunakan beberapa lift secara berurutan, kereta bawah tanah, dan transportasi lainnya. Perjalanan bisa memakan waktu lebih dari 1 jam sebelum mereka mulai bekerja. Semakin dalam mereka turun, semakin tinggi panas yang berasal dari batuan di sekitar terowongan. Suhu alami batu di bagian terdalam bisa mencapai lebih dari 60 derajat Celcius. Manusia tidak bisa bekerja lama dalam panas seperti ini. Oleh karena itu, tambang menggunakan sistem pendingin dan ventilasi yang besar. Mereka mengirimkan udara dingin dan air yang didinginkan ke bawah. Kipas besar digunakan untuk mengeluarkan panas, debu, asap, dan gas berbahaya dari terowongan. Jika sistem pendingin berhenti, tempat itu akan cepat menjadi berbahaya karena panas dan kurangnya udara segar. Tidak semua batuan yang mengandung emas juga tebal. Di beberapa tempat, ketebalan lapisan batuan yang mengandung emas bahkan kurang dari 1 meter. Para mendapatkan sedikit emas, para penambang harus mengikuti lapisan batuan ini di terowongan yang sempit dan memecahkan banyak batu. Bahan peledak digunakan untuk menghancurkan batu yang keras. Setelah itu, biji dikumpulkan dan dibawa ke permukaan untuk diproses. Salah satu bahaya terbesar dalam penambangan adalah rock burst. Karena tekanan yang sangat kuat di bawah tanah, batu bisa tiba-tiba retak dan terpental dari dinding terowongan seperti meledak. Gempa kecil juga bisa terjadi akibat penambangan dan pergerakan alami batuan. Itulah sebabnya mereka menggunakan jaring baja, beton, angkur batuan, sensor seismik, dan peralatan pemantauan untuk mengetahui bagian mana yang mungkin runtuh.
Ada juga ruang perlindungan darurat di bawah tanah. Disinilah para pekerja bisa berlindung jika terjadi kebakaran, runtuhan, atau masalah ventilasi sambil menunggu tim penyelamat datang. Penambang ilegal yang disebut zamas memang menjadi masalah besar di Afrika Selatan. Beberapa dari mereka masuk ke tambang-tambang yang sudah ditinggalkan untuk mengambil sisa-sisa emas. Mereka bisa bertahan di bawah tanah selama beberapa minggu atau bulan tanpa ventilasi yang layak, peralatan keselamatan, dan bantuan medis. Namun, klaim bahwa ada kota bawah tanah permanen dengan ribuan penambang ilegal di level kerja terdalam Poneng tidaklah benar. Yang unik dari Poneng adalah besarnya rekayasa teknik yang dibutuhkan untuk menjaga agar tambang ini tetap beroperasi. Hampir 4 km di bawah tanah, panas, udara, air, tekanan, listrik, dan pergerakan batu harus dikendalikan. Jika satu sistem penting gagal, tempat di mana orang-orang bekerja setiap hari bisa dengan cepat menjadi tidak layak huni. Nomor 3. Palung laut terdalam kedua di Samudera Pasifik Selatan, dekat Tonga dan utara Selandia Baru, terdapat Palung Tonga. Palung ini terbentuk di perbatasan dua lempeng tektonik. Di sini lempeng Pasifik perlahan-lahan tenggelam di bawah lempeng tetangganya. Bagian terdalamnya disebut Horizon Deep. Pada tahun 2019, Five Deeps Expedition menggunakan sonar modern untuk mengukurnya. Ternyata kedalamannya mencapai sekitar 10.820 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah yang terdalam kedua setelah Challenger Deep di Palung Mariana. Pada kedalaman seperti ini, tidak ada lagi sinar matahari. Suhu airnya mendekati titik beku dan tekanannya lebih dari 1.000 kali lebih kuat dibandingkan di permukaan. Tubuh manusia tidak langsung tenggelam atau hancur karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Namun bagian tubuh yang berisi udara seperti paru-paru dan telinga akan sangat terpengaruh. Kapal selam biasa bisa langsung hancur jika desainnya tidak khusus. Pada tahun 2019, Viktor Veskovo mencapai dasar laut Horizon Deep menggunakan kapal selam Limiting Factor. Perjalanannya turun memakan waktu hampir 2,5 jam. Sesampainya di dasar, dia berkeliling di dasar laut yang berlumpur dan mencoba mengambil sampel batuan. Terjadi masalah pada salah satu baterai eksternal saat dia berada di sana. Namun, ruang titanium yang kokoh tempat dia berada tetap aman dan dia berhasil kembali ke permukaan. Tidak ada sumber yang kuat yang mendukung klaim bahwa ada suara misterius yang tercatat di Tonga Trench pada tahun 2022 yang tidak dapat diidentifikasi oleh para ilmuwan. Memang ada hidrofon yang digunakan di laut dalam untuk mendengarkan suara paus, gempa bumi, kapal, dan berbagai peristiwa alam lainnya. Namun, rekaman misterius yang disebut-sebut itu tidak dapat dikonfirmasi dalam penelitian yang dirilis oleh Embari. Tidak perlu misteri buatan untuk membuat Tonga Trench menjadi unik. Kedalaman air di atasnya hampir 11 km, dan hanya sedikit orang yang pernah melihat langsung tempat itu. Nomor 2, titik terdalam di lautan. Di Samudra Pasifik Barat, dekat Kepulauan Mariana, terdapat Palung Mariana. Bagian terdalamnya disebut Challenger Deep. Menurut pengukuran modern, kedalamannya mencapai sekitar 10.935 meter di bawah permukaan laut, dengan sedikit toleransi karena sulit untuk mendapatkan kedalaman yang tepat dalam kondisi seperti ini. Jika Gunung Everest diletakkan di dasarnya, puncak gunung tersebut masih akan tenggelam lebih dari 2 km di bawah air. Di dasar, suhunya hampir membeku dan tidak ada sedikit pun sinar matahari. Tekanannya lebih dari 1.000 kali lipat dibandingkan di permukaan. Setiap bagian kecil dari kapal selam harus mampu menahan beban air setinggi hampir 11 km di atasnya. Pada tahun 1960, Jack Pickard dan Don Walsh adalah orang pertama yang mencapai Challenger Deep menggunakan kapal selam Batiscap Trieste. Perjalanan turun mereka memakan waktu hampir 5 jam. Mereka hanya tinggal sekitar 20 menit di dasar laut sebelum mulai naik kembali. Pada tahun 2012, pembuat film James Cameron menjadi orang pertama yang turun sendirian ke sana menggunakan Deep Sea Challenger. Namun klaim bahwa hanya 3 orang yang pernah mencapai Challenger Deep adalah salah. Sejak tahun 2019, sudah banyak penyelaman sukses yang dilakukan menggunakan limiting factor. Di antara yang sudah turun ke sana adalah para penjelajah, ilmuwan, astronot, dan penumpang lainnya. Pada tahun 2022, ahli oseanografi Don Wright menjadi orang ke-27 yang berhasil sampai di sana. Meskipun tampaknya dasar laut ini kosong, tetap ada kehidupan di sana. Misi robotik menemukan mentimun laut, krustasea kecil, cacing, dan mikroorganisme yang mampu bertahan hidup di tekanan yang sangat tinggi.
Organisme-organisme ini bergantung pada apa yang disebut sebagai salju laut, yaitu partikel kecil dari tumbuhan mati, hewan, dan material organik yang perlahan-lahan jatuh dari bagian dasar laut yang lebih tinggi. Sudah ditemukan juga sampah plastik dan limbah buatan manusia lainnya di bagian terdalam lautan. Ini menunjukkan bahwa bahkan tempat yang kedalamannya hampir 11 km masih bisa terdampak oleh aktivitas manusia. Nomor 1. Lubang terdalam yang pernah dibor. Di Semenanjung Kola, di Rusia Barat Laut, ada sebuah tutup baja kecil yang tertanam di platform beton tua. Ini tampak seperti tutup biasa saja, tetapi di bawahnya terdapat lubang bor super dalam Kola, lubang vertikal terdalam yang pernah dibuat manusia. Uni Soviet mulai mengebor lubang ini pada tahun 1970. Mereka tidak mencari minyak atau emas. Tujuan mereka adalah mengambil sampel langsung dan lebih memahami komposisi kerak bumi. Pada tahun 1989, bagian terdalamnya mencapai 12.262 meter. Ini lebih dalam daripada Challenger Deep. Namun, lubangnya sangat sempit. Lebarnya hanya sekitar 23 cm. Tidak ada orang yang turun ke sana. Hanya mata bor dan instrumen ilmiah yang sampai ke dasar. Jadi, tidak tepat juga menyebutnya sebagai tempat terdalam yang pernah dicapai manusia secara langsung. Ini adalah tempat terdalam yang pernah dicapai oleh teknologi pengeboran. Semakin dalam bor masuk, semakin sulit pekerjaannya. Setiap kali harus mengganti mata bor, pipa bor yang sangat panjang itu harus diangkat terlebih dahulu. Jika peralatan di bawah tanah rusak, beberapa bulan kerja bisa sia-sia. Salah satu kejutan terbesar adalah suhu di bawah sana. Para ilmuwan, mereka memperkirakan suhunya hanya akan mencapai sekitar 100 derajat Celcius. Namun, di bagian terdalam, suhunya mencapai sekitar 180 derajat Celcius. Karena panas dan tekanan yang ekstrim, batu menjadi lebih lunak dan lebih sulit dikendalikan. Peralatan pengeboran terus-menerus rusak dan terjepit. Tidak benar bahwa semua mata bor benar-benar meleleh. Masalah sebenarnya adalah mereka tidak lagi bisa berfungsi. Kesempatan bagi peralatan untuk berfungsi dengan baik dan tahan lama di panas ekstrim dan batuan yang bergerak sangat kecil. Ada penemuan penting lainnya dari proyek ini. Para peneliti tidak menemukan lapisan basalt yang jelas seperti yang diharapkan di bawah granit. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada gelombang seismik mungkin disebabkan oleh perubahan kondisi batuan, bukan hanya karena perpindahan ke jenis batuan lain. Mereka juga menemukan air yang bermineral di celah-celah batuan yang dalam. Kemungkinan air ini terbentuk dari mineral yang melepaskan hidrogen dan nitrogen serta oksigen di bawah tekanan yang sangat tinggi. Mereka juga menemukan fosil mikroskopis dari organisme laut purba pada sampel batuan yang diambil dari kedalaman beberapa kilometer. Namun, itu adalah fosil, bukan organisme hidup yang tinggal di bawah lubang bor. Cerita bahwa ilmuwan konon mendengar teriakan dari bawah tanah juga sempat terkenal. Menurut legenda, mereka menurunkan mikrofon dan merekam suara orang-orang yang menderita di neraka. Itu tidak benar. Tidak ada catatan ilmiah bahwa ada mikrofon yang diturunkan ke bawah tanah untuk membuat rekaman seperti itu. Audio itu hanyalah bagian dari hoaks lama yang menyebar di radio, televisi, dan akhirnya di internet. Pengeboran dalam dihentikan pada awal 1990-an karena suhu yang sangat panas, masalah teknis, dan hilangnya pendanaan setelah runtuhnya Uni Soviet. Akhirnya, tempat itu ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Sampai sekarang, lubang bor tersebut masih tertutup. Namun, meskipun mencapai lebih dari 12 km, itu hanyalah goresan kecil di seluruh planet ini. Di bawah kerak benua, masih ada mantel yang mencapai hampir 3.000 km. Lebih dalam lagi terdapat inti luar dan inti dalam. Artinya, kita hampir tidak memiliki sampel langsung dari sebagian besar bagian dalam bumi. Gua, tambang, palung, dan lubang bor dalam daftar ini sangat dalam bagi manusia. Namun jika dibandingkan dengan seluruh planet, kita masih berada di permukaan paling atas saja. Para ilmuwan dapat mengukur bagian dalam bumi menggunakan gelombang seismik, gravitasi, medan magnet, dan model matematika. Namun kita belum pernah melihatnya secara langsung. Setiap hari kita berjalan di atas sebuah planet dengan dunia raksasa yang tersembunyi di bawahnya. Panas, bergerak, dan hampir tak pernah dijangkau oleh apapun buatan manusia.